tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Andi adalah seorang pelajar SMA yang penuh semangat. Ia dikenal sebagai anak yang rajin dan sering membantu orang tuanya. Setelah menabung cukup lama dan melihat usaha Andi yang tak pernah surut, orang tuanya memutuskan untuk membelikannya sebuah sepeda motor. Itu adalah hadiah atas kerja kerasnya, sekaligus untuk mempermudah perjalanan ke sekolah yang cukup jauh dari rumah. Pagi itu, ayah Andi menyerahkan kunci sepeda motor yang baru saja dibeli. Warnanya merah mengkilap dengan desain yang modern. Andi tertegun sejenak, lalu memeluk ayahnya dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih ayah ibu, aku janji akan menjaga motor ini dengan baik," ucapnya sambil tersenyum lebar. Namun, kebahagiaan itu juga dibarengi rasa gugup. Andi belum terlalu mahir mengendarai sepeda motor. Ayahnya pun memutuskan untuk mengajarinya. Selama beberapa hari, mereka berlatih di lapangan kosong dekat rumah. Setelah merasa cukup percaya diri, Andi pun mulai menggunakan motornya ke sekolah. Pagi pertama itu terasa sangat istimewa. Ia bangun lebih pagi dari biasanya untuk memeriksa motornya, memastikan ban tidak kempes dan bahan bakar cukup. Dengan helm terpasang, ia melaju pelan di jalanan kampung, merasa bangga dengan hadiah yang diberikan orang tuanya. Namun, di perjalanan pulang sekolah, sebuah tantangan muncul. Andi terjebak dalam kemacetan di pusat kota. Ia merasa gugup melihat banyak kendaraan yang bergerak serba cepat. Tapi ia teringat pesan ayahnya, "Jangan panik, fokus pada jalanmu dan selalu hormati pengendara lain." Dengan tenang, Andi berhasil melewati keramaian itu tanpa masalah. Sesampainya di rumah, Andi bercerita kepada ibunya tentang pengalaman pertamanya di jalan raya. Ibu Andi tersenyum bangga. "Yang penting kamu selalu hati-hati, nak. Jangan pernah terburu-buru di jalan," pesan ibunya. Hari-hari berikutnya, Andi semakin terbiasa menggunakan motornya. Ia menjadi lebih mandiri dan merasa bangga karena dapat meringankan beban orang tuanya. Motor itu bukan hanya alat transportasi, tetapi juga simbol dari kepercayaan dan kasih sayang keluarganya. Setelah beberapa bulan mengendarai sepeda motor barunya, Andi mulai dikenal di sekolah sebagai salah satu siswa yang memiliki motor keren. Teman-teman sering memuji motornya, dan itu membuat Andi semakin percaya diri. Suatu hari, salah satu teman sekelasnya, Bimo, mengajak Andi bergabung dengan sebuah komunitas motor. "Cuma nongkrong biasa kok, Di. Kita sering kumpul di lapangan dekat pasar malam," kata Bimo sambil tersenyum lebar. Awalnya, Andi ragu. Tapi karena Bimo terus membujuk, Andi akhirnya setuju untuk datang. Malam itu, Andi tiba di tempat yang dimaksud. Suasananya ramai, penuh anak muda dengan motor beragam model. Beberapa di antaranya sedang memodifikasi motor, sementara yang lain membicarakan balap liar yang sering mereka lakukan di jalan raya kosong. Andi merasa canggung, tapi Bimo memperkenalkannya kepada teman-teman lain. "Ini Andi, teman satu sekolahku," ujar Bimo. Semua menatap Andi dengan penuh antusias, terutama seorang perempuan bernama Venus. Rambutnya sebahu, dengan jaket denim yang membuatnya terlihat berbeda. Venus terkenal sebagai anak jalanan yang sering ikut komunitas motor. Ia menyapa Andi dengan santai. "Hai Andi, motormu keren," kata Venus sambil tersenyum tipis. Andi yang tidak terbiasa dengan perhatian seperti itu hanya bisa tersenyum malu. Beberapa malam berikutnya, Andi sering diajak bergabung oleh teman-temannya. Awalnya, ia hanya menonton balapan dari pinggir jalan. Tapi lama-lama,
Bimo dan teman-teman lainnya mulai mendorongnya untuk ikut. "Ayo Di, coba sekali aja. Gampang kok, cuma adu nyali," ujar Bimo. Andi merasa bimbang. Ia tahu ayahnya selalu mengingatkan untuk tidak terlibat dalam hal-hal berbahaya. Tapi desakan teman-temannya ditambah sorakan dari Venus membuatnya luluh. Malam itu ia memberanikan diri mengikuti balapan kecil. Ia berhasil memenangkan balapan pertamanya dan semua orang bersorak. Venus bahkan memberikan selamat dengan menepuk pundaknya. "Kamu lumayan juga Andi, lain kali aku yang bakal jadi penontonmu," ujar Venus. Sejak saat itu, Andi semakin akrab dengan Venus. Mereka sering berbicara tentang berbagai hal, dari motor hingga mimpi-mimpi mereka. Venus ternyata memiliki sisi lembut yang jarang ia tunjukkan kepada orang lain. Ia bercita-cita menjadi desainer grafis, tapi hidupnya sulit karena orang tuanya sering bertengkar. Hubungan Andi dan Venus semakin dekat. Mereka mulai pergi bersama, kadang hanya untuk nongkrong atau mengobrol di tempat sepi. Venus menjadi seseorang yang istimewa bagi Andi, dan sebaliknya, Andi adalah pelarian bagi Venus dari kehidupannya yang rumit. Namun, gaya hidup Andi mulai berubah. Ia lebih sering pulang malam, kadang berbohong kepada orang tuanya tentang kemana ia pergi. Suatu malam, ia ikut balap liar yang lebih besar di jalan raya kota. Kali ini, risikonya jauh lebih tinggi. Venus sempat memperingatkan Andi. "Andi, hati-hati. Jangan sampai ketangkep polisi, apalagi celaka," kata Venus dengan nada khawatir. Andi hanya mengangguk meski hatinya gelisah. Malam itu ia kalah dalam balapan dan salah satu pengendara hampir menabraknya karena kehilangan kendali. Kejadian itu membuat Andi mulai berpikir ulang. Keesokan harinya ia berbicara dengan Venus di taman. "Aku nggak tahu, Ven. Kayaknya aku nggak cocok sama dunia ini," ujar Andi. Venus menatapnya dengan serius. "Kalau kamu merasa itu bukan jalanmu, tinggalkan. Aku juga sebenarnya capek, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Meskipun Andi sempat berusaha menjauh dari dunia balap liar, kenangan tentang kekalahannya malam itu terus menghantui pikirannya. Apalagi, beberapa teman di komunitas motor sering mengejeknya. "Masa cuma kalah sekali langsung mundur? Gak cocok jadi anak motor kalau mentalnya kayak gitu," kata salah satu temannya, memancing harga diri Andi. Venus yang semakin dekat dengan Andi mulai khawatir. "Andi, kamu gak perlu buktiin apa-apa ke mereka. Dunia ini gak ada habisnya. Mereka cuma peduli siapa yang menang, bukan siapa kamu sebenarnya," ucap Venus sambil menggenggam tangan Andi. Namun, Andi merasa ini adalah masalah harga diri. Ia tidak ingin dikenal sebagai pengecut. Di rumah, firasat buruk mulai dirasakan oleh kedua orang tua Andi. Ibunya sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas. "Ayah, belakangan ini Andi sering pulang malam. Saya takut dia terlibat sesuatu yang buruk," kata ibunya. Ayah Andi juga merasa khawatir, tapi ia percaya bahwa Andi adalah anak yang bertanggung jawab. "Mungkin dia cuma butuh waktu untuk mencari jati dirinya," balas sang ayah, mencoba menenangkan istrinya. Namun, malam itu semuanya berubah. Andi mendapat informasi bahwa orang yang pernah mengalahkannya akan ikut balapan di lokasi yang sama. Dorongan untuk membalas kekalahan membuat Andi memutuskan ikut. Venus yang mengetahui rencananya mencoba mencegahnya. "Andi, kamu gak perlu buktiin apa-apa. Kalau kamu tetap pergi, aku gak akan ikut mendukungmu," ujar Venus dengan nada tegas. Tapi Andi dengan penuh emosi hanya menjawab singkat, "Aku harus lakukan ini, Ven. Ini untuk harga diriku." Sebelum pergi, Andi sempat berpamitan pada orang tuanya meski ia tidak mengatakan akan balapan. Ibunya memeluknya lebih erat dari biasanya, seperti merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan ngebut," pesan ibunya. Andi mengangguk sambil tersenyum kecil. Malam itu, balapan berlangsung di jalan raya yang sepi. Andi dan lawannya bersiap di garis start,
dikelilingi sorakan teman-teman komunitas. Ketegangan sangat terasa. Begitu balapan dimulai, Andi memacu motornya secepat mungkin. Ia merasa adrenalinnya mengalir deras, fokus hanya pada jalan di depannya. Namun, di sebuah tikungan tajam, sebuah truk pengangkut barang tiba-tiba muncul dari arah berlawanan. Andi, yang kehilangan kendali karena kecepatannya, tidak sempat menghindar. Tabrakan itu terdengar sangat keras, membuat semua orang di lokasi terdiam. Motornya hancur, dan tubuh Andi terlempar beberapa meter. Venus, yang memutuskan untuk menyusul setelah merasa gelisah, tiba di tempat kejadian. Ia langsung berlari ke arah Andi yang tergeletak tak bergerak di aspal. "Andi, bangun Andi!" teriaknya dengan air mata yang mengalir deras. Namun, nyawa Andi tidak bisa diselamatkan. Berita kecelakaan itu sampai ke telinga orang tua Andi beberapa jam kemudian. Ibunya langsung menangis histeris, sementara ayahnya hanya bisa duduk diam, menahan rasa kehilangan yang begitu besar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa motor yang dibelikan dengan penuh cinta justru menjadi akhir dari hidup anak mereka. Venus merasa hancur. Ia menyesal karena tidak bisa menghentikan Andi. Dalam hati, ia bersumpah untuk meninggalkan dunia balap liar selamanya. Di pemakaman Andi, ia meletakkan helm Andi di atas makamnya sambil berbisik, "Maafkan aku Andi. Aku janji akan menjalani hidup yang lebih baik seperti yang kamu inginkan." Hari pemakaman Andi berlangsung dengan penuh duka. Keluarga, teman-teman, dan seluruh komunitas sekolahnya berkumpul untuk mengantar kepergiannya. Saat prosesi penguburan berlangsung, suasana hening mencekam. Namun, di tengah keheningan itu, Venus, Bimo, dan Ibu Andi mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Suara tangisan dan teriakan samar yang terdengar seperti berasal dari dalam kubur. "Tolong, maafkan aku nggak mau di sini." Suara itu terdengar lemah, namun cukup jelas bagi mereka bertiga. Venus tertegun, wajahnya memucat. Ia menoleh ke Bimo, yang juga tampak ketakutan. "Kamu dengar itu?" bisik Venus. Bimo hanya mengangguk, wajahnya tak mampu menyembunyikan rasa ngeri. Ibu Andi, yang berdiri di dekat makam, langsung menggenggam lengan suaminya. "Ayah, kamu dengar sesuatu? Seperti suara Andi," tanyanya dengan suara gemetar. Namun, ayah Andi yang tidak mendengar apa-apa hanya menggeleng dan mencoba menenangkan istrinya. Setelah pemakaman selesai, Venus dan Bimo memilih tidak membahas suara aneh itu, meskipun perasaan tidak nyaman terus menggelayuti mereka. Namun, mereka sepakat untuk kembali ke makam keesokan harinya, berharap menemukan penjelasan atas apa yang mereka dengar. Malam pertama setelah pemakaman, keluarga Andi mengadakan tahlilan di rumah. Para tetangga, kerabat, dan teman-teman Andi berkumpul untuk mendoakannya. Suasana penuh doa, namun ada rasa duka yang masih pekat menyelimuti ruangan. Di tengah acara tahlilan, tiba-tiba terdengar suara mesin motor dari halaman rumah. Semua orang terdiam, saling menatap bingung. Ayah Andi segera keluar untuk memeriksa, diikuti oleh beberapa tetangga. Motor Andi yang sejak kecelakaan terakhirnya diparkir di garasi, hidup sendiri. Lampunya menyala terang, mesinnya meraung seolah-olah sedang dipacu. Namun tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. "Siapa yang menghidupkan motor ini?" tanya ayah Andi dengan nada tegas. Meskipun dalam hatinya mulai muncul rasa takut. Venus yang berada di dalam rumah mendengar keributan itu dan segera keluar. Begitu melihat motor itu, ia langsung merasa lemas. "Itu motornya Andi," gumamnya pelan. Venus tahu betul bahwa motor itu tidak mungkin menyala sendiri, apalagi kuncinya sudah disimpan oleh ayah Andi. Ibu Andi yang mendengar suara mesin motor dari dalam rumah langsung menangis histeris. "Andi, kamu di sini nak. Kalau kamu masih di sini, maafkan ibu. Maafkan kami." Tangisnya pecah, membuat beberapa tetangga mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, suara motor berhenti mendadak, seolah-olah tidak pernah dinyalakan. Lampunya padam dan garasi kembali gelap.
Semua orang yang menyaksikan kejadian itu saling bertukar pandang. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Malam itu, setelah tahlilan selesai, Venus memutuskan untuk menginap di rumah salah satu temannya karena merasa tidak tenang. Saat tidur, ia bermimpi berada di jalan raya tempat Andi mengalami kecelakaan. Dalam mimpi itu, Andi berdiri di tepi jalan dengan pakaian yang ia kenakan saat kecelakaan. Wajahnya tampak pucat dengan mata yang dipenuhi rasa penyesalan. "Andi, apa yang terjadi?" tanya Venus dalam mimpi itu. "Andaikan aku dengar kata-katamu, aku nggak akan seperti ini, Ven," jawab Andi dengan suara serak. "Tolong doakan aku. Aku merasa terjebak. Aku nggak bisa tenang." Venus terbangun dengan tubuh gemetar. Ia merasa pesan itu bukan sekadar mimpi. Pagi harinya, ia menemui Bimo dan Ibu Andi untuk menceritakan mimpinya. Mereka sepakat untuk mengadakan doa tambahan khusus untuk Andi di makamnya. Pagi itu, mereka berdua tiba di pemakaman. Udara terasa berat meski matahari bersinar terang. Tidak ada orang lain di sekitar, hanya deretan makam yang sunyi. Venus berdiri di samping Ibu Andi menatap nisan dengan perasaan campur aduk. "Ibu, saya merasa Andi belum tenang. Seperti ada yang ingin ia sampaikan," kata Venus dengan suara pelan. Ibu Andi mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Ibu juga merasa begitu, Nak. Apapun yang terjadi, kita harus mendoakannya." Namun, sebelum mereka mulai berdoa, terdengar suara yang menghentikan langkah mereka. Suara itu datang dari arah makam Andi, samar-samar namun jelas, seperti seseorang yang memanggil, "Tolong, kembalikan itu. Jangan biarkan aku di sini." Venus dan Ibu Andi terpaku. Suara itu terdengar seperti Andi, penuh rasa putus asa dan kesakitan. Ibu Andi bergetar hebat, memegang erat lengan Venus. "Andi, itu kamu, Nak?" panggil Ibu Andi dengan suara gemetar. Namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menyelimuti mereka. Venus mencoba menenangkan Ibu Andi, meskipun dirinya sendiri ketakutan. "Bu, kita harus cari tahu apa maksudnya. Apa yang Andi minta untuk dikembalikan?" tanya Venus dengan nada serius. Ibu Andi teringat sesuatu. Motor itu. Sejak kecelakaan, motor Andi seperti membawa beban aneh. "Mungkin dia ingin kita melakukan sesuatu dengan motor itu," ujarnya sambil terisak. Malam harinya, Venus dan Ibu Andi berbicara dengan ayah Andi. Mereka memutuskan untuk membawa motor itu ke bengkel, tempat motor Andi biasa dirawat, lalu mempertimbangkan untuk menyumbangkannya atau menghentikan penggunaannya selamanya. Namun, saat mereka memindahkan motor dari garasi, hal aneh terjadi. Lampu motor menyala sendiri, meskipun kunci masih berada di tangan ayah Andi. Suara mesin meraung, mirip seperti malam tahlilan sebelumnya. Semua orang yang ada di sana membeku di tempat. "Tolong, kembalikan." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah keluar dari motor. Venus berlutut di depan motor itu. "Andi, apa yang harus kami lakukan? Beri kami petunjuk," katanya dengan air mata mengalir. Ayah Andi akhirnya mengambil keputusan. "Kita akan membawa motor ini ke tempat kecelakaan dan berdoa di sana. Mungkin itulah yang Andi maksud," ujarnya dengan tegas. Setelah sepakat untuk membawa motor Andi ke tempat kecelakaan, rombongan kecil yang terdiri dari ayah, Ibu Andi, Venus, Bimo, dan beberapa teman Andi lainnya berkumpul. Motor Andi dibawa di atas mobil bak terbuka karena kondisinya sudah tidak layak jalan. Semua orang tampak gelisah, tapi mereka percaya ini adalah cara untuk memberikan kedamaian kepada Andi. Saat tiba di tempat kecelakaan, suasana mendadak mencekam. Jalan yang sepi dan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya membuat beberapa orang merinding. Venus mencoba tetap tenang, tetapi Bimo tampak gelisah sejak awal perjalanan. Ketika mereka mulai berdoa, Bimo tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Dari sudut matanya, ia melihat sebuah bayangan di sisi jalan, tepat di tempat Andi mengalami kecelakaan. Bayangan itu semakin jelas.
dan Bimo terkejut melihat sosok Andi. Namun, sosok itu jauh berbeda dari Andi yang ia kenal. Andi berdiri dengan tubuh penuh luka. Wajahnya hancur, darah mengalir dari setiap celah kulitnya. Matanya tidak utuh, sebelah bola mata tampak hilang, hanya meninggalkan rongga kosong yang gelap. Pakaiannya robek seperti saat kecelakaan, dan tubuhnya bergerak kaku, seolah-olah menyeret dirinya sendiri untuk mendekat. Bimo gemetar, wajahnya memucat. Itu Andi, teriaknya dengan suara gemetar. Semua orang langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Bimo, tetapi tidak ada yang bisa melihat apa-apa. Hanya Bimo yang mampu melihat sosok mengerikan itu. "Andi, apa yang kamu mau?" Bimo berteriak, air mata mengalir di wajahnya. Sosok Andi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah motor yang tergeletak di dekat mereka sebelum perlahan menghilang. Setelah kejadian itu, motor Andi tidak lagi hidup sendiri, tetapi cerita tentang motor itu mulai menyebar di antara warga sekitar. Beberapa penduduk yang tinggal dekat lokasi kecelakaan mengaku sering melihat sosok seperti Andi membawa motor tersebut dengan kecepatan tinggi di malam hari. Saya sering dengar suara motor meraung di tengah malam, seperti ada yang ngebut di jalan itu. Tapi waktu saya keluar, tidak ada siapa-siapa. Cerita seorang pedagang warung kopi di dekat tempat kejadian. Warga lain juga melaporkan pengalaman serupa. Ada yang melihat bayangan motor melintas dengan kecepatan tinggi tanpa pengendara, dan ada pula yang mengaku melihat sosok mirip Andi dengan kondisi tubuh penuh darah melintas begitu cepat sehingga hanya menyisakan angin kencang. Pada pagi harinya, setelah kejadian di malam pengembalian dan doa di tempat kecelakaan itu, suasana di kelas terasa seperti biasa. Para siswa sedang fokus mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Bu Aida, guru yang dikenal tegas tapi penuh perhatian. Bimo, yang duduk di barisan tengah, mencoba berkonsentrasi, meskipun perasaannya masih belum sepenuhnya pulih sejak kematian Andi. Bangku Andi yang terletak di samping Bimo sudah kosong selama beberapa hari terakhir. Namun, entah kenapa, pagi itu Bimo merasa seperti ada seseorang di sampingnya. Aroma aneh menyeruak, seperti bau tanah basah bercampur anyir darah. Bimo berusaha mengabaikannya, mengira itu hanya perasaannya saja. Ketika Bu Aida memberikan pertanyaan kepada siswa, tiba-tiba suara yang tidak asing terdengar. "Bu, jawabannya adalah personifikasi." Suara itu lantang namun terdengar serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Bimo menoleh ke arah bangku kosong di sampingnya, dan matanya membelalak ketakutan. Di sana, Andi duduk dengan tubuh yang mengenakan seragam sekolah, tetapi kondisinya sangat mengerikan. Wajahnya hancur, satu matanya hampir terlepas, hanya tergantung di rongga matanya. Darah menetes perlahan dari luka-luka di sekujur tubuhnya, dan tangannya yang penuh luka menulis sesuatu di buku catatan. "Andi," gumam Bimo, nyaris tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Bu Aida yang berada di depan kelas juga terdiam. Matanya membelalak melihat sosok Andi yang duduk dengan tenang. Suara tangannya menyapu buku catatan seperti siswa biasa. Siswa lain tampak tidak menyadari kehadiran Andi, seolah-olah ia tidak benar-benar ada di dunia mereka. "Andi, kenapa kamu di sini?" Suara Bu Aida gemetar, tapi ia memberanikan diri bertanya. Andi menoleh perlahan, memperlihatkan wajahnya yang hancur. Senyumnya terlihat samar, tetapi menyeramkan. "Saya hanya ingin belajar, Bu. Saya rindu kelas ini," jawabnya dengan nada datar. Bimo menutup mulutnya, mencoba menahan rasa takut. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Bimo, yang tidak tahan lagi, tiba-tiba berdiri. "Bu, kita harus keluar dari sini. Itu bukan Andi, itu arwahnya," teriaknya. Semua siswa langsung melihat ke arah Bimo, bingung dengan apa yang ia katakan. Salah satu teman mereka menoleh ke bangku Andi dan berkata, "Bangku itu kosong, Bimo. Kamu kenapa sih?" Namun, bagi Bimo dan Bu Aida, sosok Andi sangat nyata. Andi menoleh ke arah Bimo dengan ekspresi dingin.
"Bimo, kenapa kamu takut? Bukankah kita teman?" Katanya suaranya berubah lebih dalam dan mengerikan. Bu Aida akhirnya mengambil keputusan. Ia menggenggam tangan Bimo dan berbisik, "Kita keluar sekarang, jangan pikirkan yang lain." Mereka berdua keluar dari kelas dengan tergesa-gesa, meninggalkan siswa-siswa lain yang kebingungan. Saat mereka sampai di luar, Bimo gemetar hebat, dan Bu Aida mencoba menenangkan dirinya. "Andi, dia tidak tenang, Bu. Dia terus datang karena ada yang belum selesai," kata Bimo sambil menangis. Malam itu, suasana di rumah Pak Roni, pengemudi truk yang terlibat dalam kecelakaan Andi, terasa aneh. Ia duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, mencoba melupakan rasa bersalah yang masih membebani pikirannya. Truknya telah diperbaiki sejak kecelakaan, tetapi setiap kali ia melewati tempat kejadian, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, lampu di rumahnya berkedip-kedip. Udara menjadi dingin, dan suara mesin motor terdengar dari luar. Pak Roni terkejut. "Siapa yang main motor malam-malam begini?" gumamnya sambil berjalan ke arah jendela. Ketika ia mengintip, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali duduk, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Pak Roni mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin masuk ke dalam, disertai aroma anyir darah. Dari balik kegelapan pintu, muncul sosok Andi dengan wajah hancur. Mata sebelahnya tergantung keluar, dan tubuh penuh darah. Ia menyeret langkahnya perlahan ke arah Pak Roni. "Kembalikan itu." Suara Andi serak dan mengerikan. Pak Roni mundur ketakutan. Apa maksudmu? Saya tidak mengambil apa-apa," teriaknya. Tubuhnya gemetar hebat. Andi hanya menatapnya dengan tatapan penuh dendam. "Kembalikan sekarang. Kau membuatku seperti ini," katanya sebelum menghilang dalam kegelapan. Sementara itu Dani, teman balapan Andi yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan, juga mengalami hal serupa. Dani sedang berada di garasi rumahnya, memodifikasi motor balapnya. Ia merasa lega karena selama ini tidak ada yang menuduhnya bertanggung jawab atas kecelakaan Andi. Namun, malam itu, saat ia mencoba menyalakan motornya, suara mesin terdengar berbeda. Raungannya tidak seperti biasanya, melainkan seperti jeritan seseorang yang kesakitan. Dani mencoba mematikan mesin, tetapi motor itu hidup sendiri. Saat ia menoleh ke arah motor, sosok Andi muncul di belakangnya melalui pantulan cermin. Wajah Andi penuh darah dan senyum menyeramkan menghiasi wajah hancurnya. "Kembalikan itu, Dani. Kau mengambil sesuatu dariku," kata Andi dengan suara berat. Dani langsung melompat mundur, menjatuhkan kunci pas yang ada di tangannya. Aku nggak mengerti maksudmu. Itu cuma balapan biasa. Maafkan aku, Andi," teriaknya dengan panik. Bimo, yang selama ini merasa dirinya tidak bersalah, justru mulai dihantui oleh rasa bersalah. Ia tahu bahwa ia adalah orang yang membujuk Andi untuk ikut balap liar malam itu. Malam itu, ketika Bimo sedang tidur, ia mendengar suara motor meraung-raung di luar kamarnya. Ia membuka mata, dan suara itu semakin mendekat. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka sendiri. Sosok Andi muncul dengan tubuh yang penuh luka dan wajah yang menyeramkan. "Andi, kenapa kamu di sini?" tanya Bimo dengan suara gemetar. "Kembalikan itu, Bimo. Kembalikan, tolong aku. Kau tahu ini salahmu." Suara Andi terdengar dingin, membuat bulu kuduk Bimo meremang. Bimo menangis. Aku nggak tahu semuanya akan seperti ini. Aku nggak pernah bermaksud mencelakakanmu, Andi. Maafkan aku." Andi mendekat perlahan hingga wajahnya yang hancur berada sangat dekat dengan wajah Bimo. "Kau tahu cara menembus ini, Bimo. Jangan biarkan aku terikat lebih lama," katanya sebelum menghilang. Malam itu, rumah Andi yang biasanya sunyi mendadak terasa mencekam. Ayah dan ibu Andi baru saja selesai sholat Isya dan berdoa untuk anak mereka yang telah tiada. Namun, ketika mereka hendak beristirahat, suara langkah kaki terdengar di ruang tamu.
Ayah Andi, Pak Ramlan langsung keluar untuk memastikan tidak ada orang asing yang masuk. Ketika ia sampai di ruang tamu, sosok yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di sana, Andi berdiri dengan tubuh penuh luka, wajah yang hancur, dan mata yang hampir lepas. Dengan kain kafan yang sudah kotor dan kapas masih menempel di hidung, masih menampakkan noda darah yang sudah mengering. Andi, Pak Ramlan tergagap, tidak percaya pada apa yang ia lihat. Ibu Andi, Bu Titi, yang menyusul suaminya, langsung terjatuh di lantai melihat pemandangan itu. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ayah, Ibu, suara Andi terdengar berat, seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Tolong, kembalikan itu. Jangan biarkan aku tersiksa di sini. Aku tidak bisa pergi. Pak Ramlan dan Bu Titi hanya bisa menangis. Apa yang harus kami lakukan, Nak? Tanya Pak Ramlan dengan suara bergetar. Andi menatap mereka dengan penuh duka. Doakan aku dan kembalikan apa yang menjadi milikku. Aku tidak bisa tenang. Aku terikat pada sesuatu yang masih ada di dunia ini. Setelah berkata demikian, Andi perlahan menghilang, meninggalkan aroma anyir yang membuat Pak Ramlan dan Bu Titi semakin yakin bahwa yang mereka lihat bukanlah mimpi. Sementara itu, di rumah Venus, adiknya, Rika, sedang menonton televisi di ruang tamu. Malam itu, Venus sedang belajar di kamarnya. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. "Siapa malam-malam begini?" gumam Rika sambil berjalan menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat seorang laki-laki berdiri di sana membawa kotak martabak. Itu adalah Andi, tetapi wajahnya tampak seperti biasa. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya senyuman ramah seperti yang selalu ia tunjukkan ketika datang ke rumah mereka dulu. "Andi?" tanya Rika dengan bingung. Andi tersenyum. "Aku bawakan martabak untuk Venus. Katakan padanya, aku masih memikirkan dia." Rika menerima kotak martabak itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi Andi terlihat sangat nyata. Kamu gak apa-apa?" tanyanya pelan. Andi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lagi sebelum berbalik dan berjalan pergi. Namun, ketika Rika melihat ke arah jalan, Andi sudah tidak ada, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Rika membawa martabak itu ke ruang tamu, masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia memanggil Venus. "Ven, tadi Andi bawain ini," katanya sambil menyerahkan kotak martabak. Venus, yang turun dari kamarnya, langsung merasa merinding mendengar nama Andi disebut. "Andi? Kamu bercanda kan? Andi udah meninggal?" Rika menggeleng. "Aku serius. Dia tadi ada di depan pintu. Mukanya biasa aja, nggak kayak cerita-cerita kamu soal dia yang seram." Venus membuka kotak martabak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ia menemukan martabak coklat kesukaan mereka berdua. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Di atas martabak itu tertulis dengan saus coklat kata-kata, "Kembalikan itu." Venus langsung menjatuhkan kotak martabak itu, wajahnya pucat pasi. "Ini nggak mungkin. Apa maksudnya kembalikan itu?" katanya panik. Rika mencoba menenangkan Venus, tetapi dalam hati ia juga merasa takut. Mereka akhirnya memutuskan untuk memanggil Bimo dan bercerita tentang apa yang terjadi. Ketika Bimo mendengar kejadian itu, ia tahu ini bukan kebetulan. "Andi, dia masih terikat dengan sesuatu," kata Bimo. "Kita harus cari tahu apa yang dia maksud dengan kembalikan itu." Malam itu, Bimo, Venus, dan Rika berdoa bersama, mencoba mencari jawaban atas misteri yang semakin mencekam. Namun, di luar rumah, suara motor Andi kembali terdengar, meraung-raung dengan kecepatan tinggi, seolah-olah mengingatkan mereka bahwa waktu mereka untuk menyelesaikan masalah ini semakin sedikit. Suatu siang yang tenang, Pak Rustam, seorang tukang bengkel langganan Andi, sedang memeriksa motor yang sering menjadi buah bibir warga sejak kecelakaan tragis itu. Motor tersebut telah ditinggalkan di bengkel karena keluarganya tidak ingin menggunakannya lagi. Pak Rustam bermaksud membongkar stang motor
berharap bisa mengambil bagian-bagian yang masih layak untuk dijual. Ketika ia membuka bagian dalam stang, matanya membelalak. Di sana, terbungkus oleh karat dan kotoran, terdapat sebuah jari manis manusia yang masih terlihat segar, meskipun sudah berminggu-minggu berlalu sejak kecelakaan itu. Pak Rustam langsung mundur dengan ngeri. Ia mengenali jari itu sebagai milik Andi karena ada cincin kecil yang pernah ia lihat digunakan Andi saat balapan liar. Ketakutan mulai merayap di tubuhnya. Ia merasa jari itu seperti menatapnya, meskipun tidak mungkin itu terjadi. Tanpa berpikir panjang, Pak Rustam menelepon keluarga Andi dan menceritakan apa yang ia temukan. Kabar itu segera sampai ke telinga Bimo, Venus, dan Rika. Mereka yakin bahwa jari itu adalah salah satu hal yang mengikat arwah Andi di dunia ini. Sementara itu Dani, yang sejak malam diteror oleh sosok Andi, memutuskan untuk membawa motornya ke bengkel lain untuk diperiksa. Ia merasa motornya sering bergerak sendiri, bahkan ketika tidak dinyalakan. Saat montir membongkar bagian mesin, bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Setelah mencari sumber bau itu, montir tersebut menemukan sepotong daging telinga manusia yang sudah menghitam terjepit di antara rantai motor. Dani langsung pucat dan hampir pingsan di tempat. Ia yakin itu adalah bagian tubuh Andi yang masih terjebak di motornya akibat balapan liar yang menjadi awal malapetaka. Kejadian itu membuat Dani semakin yakin bahwa arwah Andi belum tenang. Ia langsung menghubungi Bimo dan menceritakan apa yang ia temukan. Mendengar dua penemuan mengerikan itu, Bimo, Venus, dan Rika merasa ada satu hal lagi yang harus mereka lakukan: mencari apa yang tertinggal di truk Pak Roni. Mereka mendatangi rumah Pak Roni dan menjelaskan niat mereka. Meskipun Pak Roni awalnya enggan karena ia masih trauma dengan teror yang ia alami. Dengan berat hati, Pak Roni mengajak mereka ke garasi tempat truknya diparkir. Ketika mereka mulai memeriksa truk itu, udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, seperti ada sesuatu yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Venus menemukan sesuatu di bawah knalpot truk, ujung kelingking Andi yang sudah terputus dan berlumuran darah. Namun, itu belum semuanya. Bimo, yang memeriksa bagian plat nomor polisi, menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Rambut yang masih menempel di kulit kepala yang masih berlumuran darah. Itu adalah milik Andi, yang ternyata itu menempel di bagian truk. Ini semua yang dia cari, gumam Bimo. Jari, telinga, ujung kelingking, dan rambut yang masih menempel di kulit kepala. Dia ingin semua ini kembali. Malam itu, mereka membawa semua yang mereka temukan ke rumah keluarga Andi. Ustadz yang sebelumnya pernah memimpin doa dipanggil lagi untuk membantu. Mereka meletakkan jari, telinga, ujung kelingking, dan rambut yang masih menempel di kulit kepala Andi di dalam kain putih. Lalu memanjatkan doa sebelum dikuburkan bersama jasad Andi, agar Andi bisa tenang. Selama doa berlangsung, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan lampu di rumah berkedip-kedip. Suara motor meraung-raung terdengar di luar, semakin lama semakin keras. Sosok Andi yang utuh, tetapi dengan tubuh berdarah-darah, muncul di depan mereka. "Terima kasih, kalian telah mengembalikan apa yang hilang," katanya dengan suara parau. "Aku bisa pergi sekarang." Sosok Andi perlahan memudar, meninggalkan keheningan di ruangan. Setelah didoakan dan bagian tubuhnya dikuburkan, malam itu tidak ada lagi teror. Motor Andi dan benda-benda lainnya dimakamkan di samping makamnya, sebagai simbol bahwa semua yang menjadi bagian dari hidupnya telah kembali. Dani, Pak Roni, dan yang lainnya akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun kenangan tentang Andi akan selalu menghantui mereka sebagai pelajaran untuk tidak bermain-main dengan nyawa dan tanggung jawab.